Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Indahnya saat yang teduh menghadap tatap Bapa-Ku. Ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh.
Warta hari Minggu tanggal 2 September 2021. Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah. Khususnya bagi yang baru pertama kali beribadah di GKI RE Marta Dinata. Bagi jemaat dan simpatisan yang membutuhkan pelayanan lebih lanjut, dipersilakan menghubungi majelis jemaat. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Dinaka Budiasri. Mari kita menyiapkan hati memasuki ibadah yang kudus ini. Tema ibadah hari ini adalah apa katamu tentang aku? Ibadah hari ini memakai liturgi kebaktian umum. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan PKJ 27 bait 1, 2, dan 3. Nyanyikanlah nyanyian baru. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada minggu ini adalah apa katamu tentang aku? Tema ini mengajak kita untuk dapat memandang Yesus sebagai Mesias yang menderita dalam ketaatan kepada Allah. Dengan demikian kita juga dapat mengikuti dan meneladani apa yang dilakukan oleh Sang Mesias.
Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak alasan dan motivasi seseorang dalam mengikut Yesus. Motivasi ini sangat dipengaruhi oleh sudut pandang seseorang terhadap Yesus. Bagaimana dengan kita? Apa motivasi kita dalam mengikut Yesus? Adakah kita hanya meminta berkat-Nya tanpa mau menderita? Adakah kita hanya dekat dengannya ketika kita membutuhkan pertolongan saja? Siapakah Yesus bagi kita? Marilah kita merenungkannya. Tuhan yang senantiasa mengasihi kami bersyukur untuk setiap kebaikan kasih-Mu. Sudah seharusnya kami datang kepadamu setiap waktu, hanya ketika kami membutuhkan pertolongan maupun meminta berkat saja, melainkan ketika saat kami harus datang kepadamu. Tuhan, ampuni kami jika kami hanya ingin mencari kesenangan semata. Kiranya kami dimampukan untuk menjadi pengikut-Mu yang setia. Kami mau mengikut Tuhan walau kami harus menderita. Kami mau mengikut Tuhan walau kami harus memikul salib dan menyangkal diri. Tuhan, mampukanlah kami untuk melakukannya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara diundang untuk berdiri. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosa di hadapan Tuhan, maka dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Yohanes 15 ayat 13 sampai 14. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. KJ 376, ikut dikau saja Tuhan. Ikut dikau saja Tuhan, dalam damai bagiku. Aku sangat tersentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Saudara-saudara, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami ingin ya Tuhan mengikut Dikau saja.
karena kami menyadari dan mengimani bahwa hanya di dalam Tuhanlah jalan damai bagi kami. Jalan yang mendatangkan damai sejahtera bagi kami. Jalan yang senantiasa menuntun kami pada jalan kebenaran. Dan jalan yang senantiasa membawa kami kepada kehidupan kekal. Kami rindu Tuhan untuk senantiasa setia mengikut Tuhan. Baik itu dalam susah maupun senang. Baik itu dalam sukacita maupun duka cita. Biarlah kami tetap menjadi pribadi yang senantiasa setia mengikut Tuhan sampai akhirnya. Dan pada kesempatan kali ini ya Tuhan, inilah bentuk pengabdian kami kepada Tuhan. Kami rindu untuk mendengar sabda-Mu, sabda yang senantiasa meneguhkan iman kami, sekaligus menjadi petunjuk bagi kehidupan kami, sehingga hidup kami setiap harinya semakin lama semakin sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuntunlah kami ya Tuhan dengan hikmat dan Roh Kudus-Mu, agar kami dengan sungguh-sungguh mendengar dan menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Bersabdalah ya Tuhan bagi kami sudah siap untuk mendengarnya. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 50 ayat 4 sampai 9. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada seorang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencambuk janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani membentang dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku? Berperkara biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah kusam, ngengat akan memakan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan pertama tadi dengan membacakan Mazmur 116 ayat 1 sampai dengan 9 secara berbalasan. Bapak Ibu Saudara akan membacakan ayat yang tercetak ke dalam, saya akan membacakan ayat yang tercetak keluar. Mazmur 116. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyenangkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meneliti aku, Dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang yang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku. Sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu, Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut. dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung, Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan. di negeri orang-orang hidup. Bacaan kedua akan dibacakan dari Yakobus 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu
mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita dapat memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, terimalah Injil Yesus Kristus menurut Markus 8 ayatnya ke-27 sampai 38. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Nyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya,
memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Baik itu saudara-saudara yang berdomisili di Ciputat maupun saudara-saudara yang berdomisili di Tonjong. Pada pagi hari ini saudara-saudara, tema khotbah kita adalah apa katamu tentang aku. Sebelum ke sana Bapak Ibu saudara-saudara, saya percaya kita berpendapat bahwa kita punya atau kita melabeli seseorang atau kita memberikan penilaian terhadap seseorang itu tergantung dari seberapa jauh kita mengenal orang tersebut. Seberapa dekat kita tahu, kita kenal orang tersebut. Contohnya siapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Misalnya Bapak Ibu Saudara-saudara bisa tahu kesukaan saya, bisa tahu apa yang paling saya nggak suka, bisa tahu hobinya saya, bisa tahu makanan kesukaan saya, bisa tahu segalanya tentang saya kalau Bapak Ibu Saudara-saudara punya pengenalan yang dekat dengan saya. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara sebegitu dalam kenal dengan saya. Berbeda kalau Bapak Ibu Saudara-saudara enggak kenal, pasti enggak tahu nih, oh iya Bu Dina itu sukanya apa ya? Enggak tahu gitu ya. Enggak suka makan apa ya? Enggak tahu. Demikian juga Bapak Ibu Saudara-saudara dalam kehidupan misalnya rumah tangga. Bapak Ibu Saudara-saudara pasti juga tahu ya, suaminya suka makan apa. Suaminya paling gak suka apa gitu ya. Suaminya biasanya ngapain. Atau misalnya istrinya sukanya apa, istrinya sukanya ngapain, istrinya biasanya ngapain. Pasti Bapak Ibu sudah lebih banyak tahu ketika Bapak Ibu cukup mengenal orang tersebut, cukup mengenal pasangan masing-masing. Yang mau saya sampaikan di sini adalah semakin lama kita mengenal seseorang, maka semakin memungkinkan juga kita mengenal dia. Kita tahu karakternya, kita tahu apa kesukaannya, kita tahu apa yang disukainya. Jadi seberapa jauh Bapak Ibu Saudara mengenal seseorang, seberapa dalam Bapak Ibu Saudara mengenal seseorang, maka semakin banyak hal yang Bapak Ibu tahu tentang orang tersebut. Bapak Ibu Saudara, saya juga percaya pengenalan Bapak Ibu Saudara pada Tuhan itu juga pasti jauh lebih banyak. Apalagi saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah lama mengikut Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ingat waktu itu saya pernah bertanya ketika kita beribadah secara onsite ya, dulu sebelum pandemi ini ada, saya pernah bertanya waktu itu siapa jemaat yang
lama beribadah, atau katakanlah siapa yang lama mengikut Tuhan? Jawabannya pada lama-lama gitu ya. Dan itu berarti saya percaya Bapak Ibu pasti sudah begitu banyak pengenalannya tentang Tuhan. Pertanyaan saya Bapak Ibu Saudara yang perlu direnungkan, siapakah Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara? Siapakah Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara? Siapakah Yesus? Sama seperti pertanyaan kita saat ini, apa katamu tentang aku? Jika pertanyaan ini saudara-saudara ditanyakan, misalnya ditanyakan langsung oleh Tuhan Yesus pada Bapak Ibu saudara-saudara, siapa atau apa katamu tentang aku? Jawab kita apa? Ada enggak kita jawabannya belibet? Dan saya yakin dan percaya saudara-saudara, ketika kita menjawab pertanyaan ini, itu pasti bergantung dari pengalaman kita masing-masing, dari pengalaman hidup kita masing-masing, dari apa yang kita rasakan, dari apa yang kita lalui bersama dengan Tuhan. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, para murid dan juga pengikut Yesus pada waktu itu juga punya sudut pandang yang berbeda-beda tentang siapakah Yesus. Ada juga yang berpendapat bahwa Yesus itu ya seperti seorang pahlawan. Maka dari itu saudara-saudara tidak mengherankan di sini Yesus bertanya kepada para murid-muridnya, kata orang siapakah aku ini? Dan jawab mereka saudara-saudara ada 3. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada juga yang mengatakan seorang dari para nabi. Itu artinya saudara-saudara Yesus disejajarkan dengan orang-orang penting, orang-orang yang berpengaruh pada zaman Yahudi waktu itu. Elia, Yohanes Pembaptis, para nabi, itu adalah orang-orang yang sangat berpengaruh, sangat terpandang pada waktu itu. Dan Yesus disejajarkan di sana. Dan selanjutnya saudara-saudara, Yesus pun lebih dalam bertanya pada Petrus, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Dan Petrus itu menjawab, engkau adalah Mesias. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Mesias itu artinya adalah yang diurapi. Yang diurapi atau yang dinanti-nantikan, dan gambaran seorang Mesias ini adalah diharapkan seperti seorang raja yang datang memberikan pembebasan, yang datang memberikan kemenangan bagi umat pada waktu itu. Dan gambaran Mesias pada waktu itu adalah Mesias itu seorang patriot, pahlawan gitu ya. Sehingga tidak mungkin seorang Mesias itu menderita. Dan ini saudara-saudara yang hendak diluruskan oleh Yesus. Oleh karena itu kalau kita baca dalam percakapan selanjutnya, di situ Yesus menjelaskan bahwa mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Ini gambaran yang mau diluruskan oleh Yesus. Tetapi saudara-saudara lagi-lagi gambaran ini dibantah sehingga dikatakan di ayat yang ke-32, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Saudara-saudara, Petrus pun juga terpengaruh atau punya pemahaman yang sama dengan orang-orang pada waktu itu,
bahwa Mesias adalah orang yang membawa kemenangan, dia adalah pahlawan, dia adalah seorang raja yang penuh dengan kemegahan, kemewahan. Enggak mungkin seorang Mesias itu adalah seorang yang menderita. Oleh karena itu, saudara-saudara, Yesus pun berkata dan memarahi Petrus, katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Yesus mau meluruskan bahwa pandangan Mesias pada waktu itu enggak benar. Betul bahwa mereka harus menanti-nantikan Mesias yang mendatangkan kemenangan. Tetapi gambarannya mesti diluruskan bahwa Mesias yang datang adalah dia yang menderita, dia yang ditolak, dia yang harus dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Sejalan dengan itu, saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam bacaan yang pertama, di situ juga dijelaskan bagaimana soal ketaatan hamba Tuhan. Di situ dikatakan, saudara-saudara, di dalam ayatnya yang ke-6, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Nah, saudara-saudara, ini menjadi gambaran bahwa hamba yang taat Mesias ini adalah Mesias yang menderita. Dia yang harus menempuh jalan penderitaan untuk mendatangkan kemenangan bagi umat waktu itu. Dan ini menjadi jelas, saudara-saudara, bahwa dia adalah Mesias yang tidak datang dengan kemegahan. Dia adalah Mesias yang datang tidak dengan kemewahan ataupun dengan semua fasilitas yang ada. Dia hadir untuk menyelamatkan, tetapi harus menempuh jalan derita. Bahkan dia sama sekali tidak mengelak ketika harus mengalami jalan derita yang gak gampang. Yesaya menjelaskan bahwa aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku. Gak menolak sama sekali, gak menyingkir sama sekali. Bahkan memberikan punggung. Selanjutnya memberi pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Lagi-lagi tidak mengelak, tidak berpaling, tetapi mau menjalani jalan derita yang gak mudah itu. Saudara-saudara, mestinya kita bersyukur punya Tuhan yang begitu mencintai kita. Dia mendatangkan kemenangan, dia menganugerahkan keselamatan, walaupun harus melalui jalan derita yang gak mudah. Sudah seharusnya, saudara-saudara, kita bersyukur punya Tuhan yang mau menderita bagi kita. Bahkan dia tidak menyembunyikan diri ketika dia harus dinodai dan diludahi, dihina, dicaci. Dia tidak melarikan diri dari semuanya itu, saudara. Kalau begitu, saudara, apa katamu tentang aku? Siapa Yesus bagi kita? Adakah kita masih ragu akan kebaikan cinta kasih Tuhan? Adakah kita masih meragukan kebaikan kasih-Nya dalam hidup kita? Saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudara tidak pernah ragu akan cinta kasih Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, apa yang bisa kita renungkan dalam kehidupan kita terkait dengan teks kita saat ini? Yang pertama, saudara-saudara, yang pertama kita bisa belajar bahwa ketika kita mengatakan aku ini pengikut Tuhan loh, aku ini mencintai Tuhan loh, aku ini mau ikut Tuhan sampai akhir loh. Makanya tadi ada lagu ya, saya mau ikut Yesus, kan gitu. Kalau saudara-saudara pengen mengikut Yesus,
Kalau saudara-saudara menyatakan diri menjadi pengikut Yesus yang setia, mestinya bukan apa kata orang. Oh, Yesus itu begini. Tetapi apa yang kita alami bersama dengan Tuhan. Artinya saudara-saudara, kita semua mesti harus punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Artinya kita mesti mengenal baik siapa Tuhan bagi kita. Dan kita bisa tahu siapa Tuhan bagi kita kalau kita betul-betul punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mustahil saudara-saudara bisa tahu menjelaskan apa maunya Tuhan, tetapi kalau saudara-saudara nggak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Sederhananya saudara-saudara mustahil saudara-saudara tahu maunya suaminya apa, maunya pasangan saudara-saudara apa, maunya anak saudara-saudara apa. Tapi kalau nggak ada komunikasi di dalamnya, kalau nggak ada hubungan di dalamnya. Oleh karena itu saudara-saudara, jalinlah hubungan yang dekat dengan Tuhan. Terus menerus jalinlah hubungan itu, maka saudara-saudara akan mengenal siapa Tuhan bagi saudara-saudara. Dan yang kedua, di dalam mengikut Kristus, mudah-mudahan ini bukan penyakit kita ya, tetapi ini menjadi bahan refleksi bagi kita juga. Bahwa di dalam mengikut Kristus jangan hanya fokus pada hal-hal yang menyenangkan saja. Jangan hanya fokus pada berkatnya saja. Jangan hanya fokus pada atau mengejar pada sifatnya berkat-berkat saja. Bahwa di dalam pengenalan akan Kristus itu menyangkut keseluruhan. Mau suka, mau duka, mau dalam kondisi yang sakit, mau dalam kondisi yang sehat, mau dalam kondisi apapun. Mestinya kita tetap setia menyatakan diri untuk mengikut Kristus. Jangan hanya mau berkatnya saja, tapi gak mau menderita. Jangan hanya mau enaknya saja, tetapi gak mau susahnya. Jangan hanya mau minta berkatnya saja, tetapi giliran diminta pelayanan, jawabannya entar dulu Bu. Jangan hanya mau untuk ya Tuhan, tolong dong, tolong saya. Tetapi giliran ditanya sama Tuhan, ayo dong, pelayanan dong. Tapi apa jawaban kita saudara-saudara? Saya berharap saudara-saudara gak begitu ya. Saya berharap kita semuanya mau susah, mau senang, mau kita dalam kondisi yang baik, bahkan kondisi pergumulan sekalipun, kita tetap menyatakan diri mau setia sama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Injil juga mengatakan bahwa di dalam mengikut Tuhan juga harus melakukan yang namanya menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan. Nah itu kalau yang namanya menyangkal diri, memikul salib, itu ada satu tema besar yang intinya adalah sebuah ketaatan kita pada Tuhan. Sudah seharusnya ketika kita disadarkan bahwa kita itu punya Tuhan yang begitu baik, yang mau melewati jalan derita untuk menyelamatkan kita, mestinya kita membalas dengan ketaatan kita. Sehingga ketika Tuhan bertanya, apa katamu tentang aku? Maka dengan yakin, dengan kuat, dengan teguh kita bisa menjawab bahwa kita betul-betul mengasihi Tuhan dan Tuhan adalah juru selamat kita. Jadi saudara-saudara, marilah kita kembali merenungkan
dalam kehidupan kita. Siapakah Yesus bagi kita? Kita bisa menjawabnya jika kita mau untuk punya pengalaman yang dekat dengan Tuhan, punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan. Maka kita bisa tahu, oh siapa Yesus bagi kita. Yang kedua adalah kita harus berusaha, kalau kita pengen bisa jawab siapa Tuhan bagi kita, itu kita harusnya menjawab dengan ketaatannya kita. Di dalam mengikuti Yesus sekali lagi harus dibarengi dengan keseluruhan, tidak hanya sebatas berkat-berkatnya saja, tidak hanya sebatas enak-enaknya saja, tetapi juga semuanya, supaya kita bisa tahu, oh Yesus itu bisa bekerja dengan cara-cara yang unik, bahkan mungkin dengan cara-cara yang kita nggak bisa pikirkan sebelumnya. Bahkan mungkin Tuhan bisa berbicara melalui pengalaman-pengalaman yang pahit sekalipun. Jadi jangan batasi cara Tuhan bekerja dengan hanya hal-hal yang baik saja, atau hal-hal yang sifatnya kita mencari berkat saja. Tapi berusahalah saudara-saudara untuk mencari kehendak Tuhan, untuk mencari siapa Tuhan, itu melalui setiap pengalaman hidup kita secara utuh, sehingga kita ini menjadi pengikut Kristus yang setia. Enggak cuma pas lagi happy ngikut, pas lagi enggak enaknya enggak mau, ya. Tuhan menolong dan memampukan kita bersama. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita menaikkan syafaat kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur kembali kami diingatkan di dalam firman Tuhan yang telah kami dengar bersama, bahwa siapakah Tuhan bagi kami, itu sudah seharusnya kami terus-menerus cari Tuhan. Sudah seharusnya di dalam pengenalan kami akan Tuhan, kami harus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, hubungan yang baik dengan Tuhan. Kami rindu untuk mencari Tuhan, rindu untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan kami bersyukur kami diingatkan bahwa di dalam mengikut Tuhan, tidak seharusnya kami hanya mementingkan untuk mencari berkat saja. Namun kami boleh belajar bahwa di dalam mengikut Tuhan, baik senang maupun susah, baik sukacita maupun dukacita, itulah cara Tuhan membentuk kami untuk kami berproses semakin harinya semakin memuliakan Tuhan. Kami bersyukur biarlah firman-Mu ini ya Tuhan tidak hanya kami dengar, tetapi firman-Mu ini boleh kami ingat dan kami lakukan.
sehingga dalam setiap tutur kata kami, tingkah laku kami, itu pun mencerminkan kebaikan dan cinta kasih Tuhan. Kami juga saat ini bersyukur jika kami boleh diberikan kesempatan untuk menaikkan syafaat kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini bergumul dalam sakit. Kami berdoa untuk Ibu Naomi. Kami juga berdoa untuk Pak Triongko, Ibu Triongko, untuk Bude Eti. Di dalam pergumulan akan sakitnya ini ya Tuhan, biarlah saudara-saudara kami ini tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Terlebih lagi tetap mengandalkan Tuhan yang senantiasa melakukan mujizat bagi kami. Karena Engkaulah ya Tuhan yang melakukan berbagai kemungkinan yang nampaknya mustahil bagi kami, namun Engkau sanggup untuk melakukannya. Kami juga percaya hanya anugerah Tuhanlah yang memungkinkan saudara-saudara kami ini untuk beroleh pemulihan. Dan kami juga yakin ya Tuhan, jika waktu yang lampau Tuhan terus menyertai proses pengobatan yang dilakukan oleh saudara-saudara kami, maka di waktu yang akan datang, Tuhanlah yang setia, yang selalu menguatkan, yang selalu menemani. Bahkan Engkau juga ya Tuhan yang memulihkan saudara-saudara kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang melawan rasa sakit yang belum kami sebutkan namanya satu persatu. Tak lupa kami juga berdoa untuk opa oma kami yang saat ini juga memiliki kerinduan untuk beribadah bersama. Namun karena situasi dan kondisi saat ini ya Tuhan tidak memungkinkan untuk beribadah bersama. Tuhan kiranya memberkati opa oma kami, memberikan sukacita bagi mereka untuk mereka terus-menerus menjalani kehidupan. Walau kehidupan yang dijalani bukanlah kehidupan yang mudah, namun kami yakin dan percaya damai sejahtera Tuhan selalu menguatkan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengikuti ibadah secara online. Kami pun memohon agar Engkau menyertai setiap pergumulan kami saat ini, baik itu di dalam kehidupan pekerjaan, dalam kehidupan pelayanan, rumah tangga, sosial masyarakat. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami, biarlah dalam setiap pergumulan yang dihadapi, Tuhan senantiasa hadir. Tuhan juga memberikan kekuatan bagi saudara-saudara kami. Kami percaya Tuhan terus-menerus memelihara dan mencukupkan kebutuhan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami, baik itu yang saat ini berdomisili di Ciputat, pun juga yang berdomisili di Tonjong. Tuhan kiranya menguatkan iman kami di dalam masa-masa sulit saat ini ya Tuhan. Biarlah kami tetap berpegang teguh pada Tuhan dan tetap percaya Tuhan adalah kawan yang sejati bagi kami. Tak sedikit pun Tuhan meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan seluruh rangkaian syafaat kami ini dalam tangan kasih Tuhan yang senantiasa menghibur, menolong dan mendengar setiap doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita bersyukur dengan penyerahan persembahan kita yang didasari dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Jemaat yang beribadah dari rumah dapat memberikan persembahannya dengan cara mentransfer ke rekening jemaat. Nyanyian jemaat PKJ 216, berlimpahlah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur bersukacita,
kita bawa persembahan kita ini ke dalam tangan Tuhan. Marilah sama-sama kita berdoa. Segala ungkapan syukur hati kami ya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih atas hari ini yang Tuhan berikan bagi kami. Ya Allah Bapa, kami bawa persembahan kami ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati tangan-tangan yang memberinya. Engkau juga memberkati para majelis yang akan mengelolanya ya Bapa. Biarlah persembahan ini dapat dipergunakan bagi mereka yang membutuhkannya ya Allah Tuhan. Ya Bapa, kami berikan semuanya ini ke dalam tangan-Mu, di dalam Kristus Juru Selamat kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Saudara yang dikasihi Kristus, marilah kita mengikuti, meneladani, dan berjalan bersama Dia, Sang Juru Selamat kita. KJ 370, ku mau berjalan dengan Juru Selamatku. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang,
atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Majelis Jemaat GKI RE Marta Dinata Ciputat mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman yang disampaikan oleh Pendeta Dina Kabudiasri. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pelayanan Ibu beserta keluarga. Sari Warta GKI RE Marta Dinata hari Minggu 12 September 2021. Petugas hari Minggu 19 September 2021 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pelayan firman Pendeta Dina Kabudiasri. Liturgos Penetua Zahir Syah Lubis. Penetua yang bertugas 1. Penetua Eko Widiatmoko. 2. Penetua Peter Hutapea. 3. Penetua Rida Retni. Kantoria Saudara Pinkan dan Saudari Michelle. Pemusik Bapak Boy Tobing. Multimedia Saudara David Evan. Akhir kata, Majelis Jemaat mengucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.